Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, dan sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama menyaksikan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari salah seorang Bapak yang meninggalkan agama Islam, lalu kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di mana Bapak ini juga pernah membakar gereja, tapi syukur kepada Allah bahwa Tuhan sudah menangkap beliau untuk menjadi pengikutnya. Dan untuk lebih lengkapnya kita saksikan videonya berikut ini. Dengan latar belakang pada saat itu saya belum mengenal Tuhan. Artinya bukan berarti tidak bertuhan. Saya menganggap dulu saya bertuhan. Tetapi sebenarnya saya tidak mengenal Tuhan. Saya beragama, tetapi sebenarnya saya bersalah. Ya, saya bersalah atas kepada kehidupan itu sendiri. Nah, itu sekilas profil saya. Saya punya anak 4, cucu saya sudah 7, semuanya sudah menikah, anak saya, dan istri saya yang pertama Tuhan sudah panggil, dan Tuhan menggantikan dengan istri yang sekarang mendampingi saya. Dan kami melayani bersama-sama sedemikian rupa untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa. Puji nama Tuhan, memang sesuai dengan seperti yang ada di brosur. Saya pernah jatuh dan mengalami kejatuhan yang sedemikian rupa. Walaupun pada saat itu saya tidak pernah menyadari itu satu kejatuhan. Melakukan kejahatan, termasuk membenci kekristenan. Bahkan saya saksikan beberapa hari yang lalu, saya terus dari kecil sudah di sedemikian rupa ditanamkan bahwasanya jadi orang Kristen itu nanti matinya disalib, bukan di dunia tapi nanti disalib. Itu semua orang Kristen, karena kalau Yesus itu mati disalib, maka pengikutnya juga mengikuti apa yang Tuhannya sudah lakukan. Nah, untuk itulah makanya saya sejak kecil sudah muncul bukan benci, tapi satu hal yang membuat saya membatasi diri. Tetapi menjelang dewasa, sampai akhirnya saya dewasa, saya terlibat di dalam satu kelompok sesudah di bangsa ini. Ada yang namanya DITI, yaitu Darul Islam, yang waktu itu banyak bertumbuh di Sulawesi terutama. Itu dilarang, lantas muncul namanya DH, Darul Hadis, dan saya ada di dalamnya. Makanya saya terlibat di dalam kejahatan demi kejahatan, termasuk membakar rumah ibadat, ya, untuk agama Kristen. Ya, ini masa lalu kami. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil? Nah, kami mengalami sesuatu yang malam hari ini kesaksian saya, sebenarnya saya tidak bangga, bahkan saya malu kalau menceritakan kesaksian saya secara pribadi. Tetapi saya bangga dengan kesaksian Tuhan. Kesaksian Tuhan yang sudah menangkap saya, sehingga hanya nama Tuhan yang saya permuliakan di dalam setiap langkah kehidupan saya. Sejak saya ditangkap Tuhan, yaitu di Banten, lebih jelasnya di Kota Merak, ya, satu kota pelabuhan yang menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. Saya beragama dulu, tetapi saya tidak tahu jalan. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu kemana, jalannya kemana, saya tidak paham. Saya tidak memahami jalan itu. Lantas juga
tidak tahu kebenaran. Tidak tahu. Saya melakukan kebaikan. Seolah-olah saya membela agama saya. Tetapi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Dan saya tidak tahu kehidupan. Kehidupan ini semestinya kita satu dengan yang lain harus menghormati. Dulu tidak. Nah, ini rupanya sesudah saya mengalami perubahan itu, maka saya baru tahu satu ayat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, akulah jalan. Ya, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi saya tidak pernah mengenal jalan itu. Rupanya justru di dalam Alkitab disebutkan, Yesus mengatakan, akulah jalan. Di dalam bahasa Arab lebih baik artinya. Ana huwa thoriq. Artinya akulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Akulah satu-satunya jalan. Di dalam bahasa Arab lebih kaya artinya. Wal haq artinya akulah satu-satunya kebenaran. Wal hayat dan satu-satunya kehidupan. Saya menemui ayat ini dan saya mengenal Tuhan sedemikian rupa. Kalau mungkin Anda bertanya, siapa yang melayani saya pertama? Siapa yang melayani kami mengenal Tuhan? Karena sedemikian jahatnya di dalam pemikiran kami waktu itu. Ya, kami habis ada peristiwa di salah satu pulau, yaitu kami dari Sumatera mau ke Jakarta. Rencana mau membuat satu kejahatan di sana. Pada saat malam itu ada kejadian yang sangat mencekam. Lantas kami sholat tahajud malam sekitar antara jam 1:30 di masjid di Merak, di masjid pelabuhan. Kami mengalami Tuhan. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu adalah Allah, kita itu adalah Allah yang imanen. Apa tuh Allah yang imanen? Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir, Allah yang maha hadir. Sekali lagi Allah yang maha hadir. Kehadirannya bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menciptakan, bukan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Barang saya, di mana ada 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku hadir. Termasuk malam hari ini, dia hadir di tengah-tengah kita. Terserah orang percaya atau tidak percaya. Yesus itu Tuhan. Tidak menunggu ketuhanannya itu Anda percaya atau tidak percaya. Sekali lagi, Yesus itu Tuhan. Ya. Yesus itu Tuhan. Tidak menunggu Anda percaya atau tidak percaya. Saya dengar firman Tuhan itu bukan di gereja. Saya dengar firman Tuhan yang pertama bukan dari mulut seorang pendeta atau hamba Tuhan. Saya dengar firman pertama itu di penjara di Surabaya yang namanya Kalisosok. Ada peristiwa di Surabaya dan kami ditangkap lantas kami masuk di penjara. Waktu itu sekitar tahun 70-an dan ada seorang yang jahat, orang Kristen tapi jahat. Rupanya orang Kristen juga ada yang jahat, saudara. Namanya Kusni Kadut. Kami satu sel dan saya disampaikan satu ayat. Dikatakan begini, kamu tuh masih muda kok, jahat sekali. Katanya, datanglah kepada Yesus, percaya kepada dia. Dia nanti yang akan memberikan kelepasan. Dibacakan ayatnya itu. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, seperti itu videonya Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.